Lillahi alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi'ula, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi nubala wattabi'ina lahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatuhal muslimat bittaqwa, fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat majelis nikah yang mudah-mudahan penuh dengan barakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, khususnya pengurus Masjid Nurul Jannah, dan istimewa keluarga besar kedua pengantin, keluarga saudaraku Ahmad Riyas bin Idris dan keluarga saudari kita Windy Azliani yang berbahagia. Ini mohon maaf, ngurus boleh buka nih? Boleh. Iya, khusus aja ya. Tonton jangan saya aja. Nah, mohon maaf. Nah, jadi, oh iya ya. Itu masih minta izin dulu. Nah, terima kasih. Agak kurang lope ongok deh. Nah, masyaallah kiram. Pertama tentu rasa syukur yang tak terhingga membuat kita memuji Allah dengan pujian yang tak terkira. Pada pagi menjelang siang ini kita telah diizinkan dengan taufik dan hidayahnya sama-sama melaksanakan salah satu ibadah besar, yaitu menikah. Oleh itu terima kasih yang sebesar-besarnya kita haturkan kepada Abuya dari KUA, Abuya Hasmir, yang mudah-mudahan tercatat sebagai salah satu amal soleh beliau pula, karena beliau ini paling banyak nih amal solehnya. Untuk hari ini ada berapa kali Bu ya? Ada 2 pasang nih, subhanallah. Andainya 2 pasang ini nanti sukses, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, melahirkan anak-anak keturunan yang salih dan salihah, beliau adalah insyaallah min babi man dalla ala khairin kafa'ilih, yang menunjukkan, membukakan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Tapi beliau pesan tak boleh 2 kali katanya tadi, kecuali izin beliau tadi. Jadi sekarang boleh minta izin tu enggak? Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan nikah ini sebagai sunnahnya, yang wajib dihormati, dita'zim dan dijunjung tinggi. Makanya tidak ada orang yang menikah kecuali selalu menyesal. Ada seorang anak muda ditanya, bagaimana perasaanmu setelah menikah? Jawabannya, kalau saya tahu nikah ini seindah ini, saya pasti lebih duluan nikah dari ayah saya. Jadi dia lebih duluan nikah dari ayahnya. Jadi saking indahnya nikah itu, lebih indah dari yang dibayangkan. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya ma ra'aitu a'jaba fil hubbi minan nikah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang lebih menakjubkan dalam berkasih sayang dari pernikahan. 2 orang yang menikah
yang awalnya lahir dari latar belakang yang berbeda dengan kesukaan dan hobi yang banyak warna, tapi bisa berpadu dalam satu kesatuan yang Masya Allah, seperti kata Pak Kuat tadi, surat nikahnya tidak pernah berganti sampai mati. Subhanallah. Nah, ini yang kita harapkan kepada kedua adik kita ini, saudaraku Ahmad Rias dengan Windy Azliani. Ya mudah, biar buku nikah ini tidak perlu tengok-tengok lagi nanti. Ya, kecuali dalam perjalanan mungkin perlu dibawa karena keperluan akomodasi dan mungkin juga justisi. Jadi kalau berjalan jangan lupa bawa tuh saya. Kalau tidak nanti tertahan pula, ada razia, harus dibawa itu kalau berjalan. Karena sebagian kita dokumennya simpan di rumah. Ada kawan dulu di Madinah, iqamahnya disimpan di rumah. Ada razia justisi, masuk penjara dulu. Mana iqamah disimpan di rumah? Iqamah itu bukan di rumah diperiksa, tapi diperiksa di jalan. Jadi bawa berjalan. Ma'asyiral kiram, sesungguhnya nikah ini adalah amalan besar. Nabi SAW menyebutnya pula sebagai separuh dari agama. Separuh dari agama. Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini. Falyattaqillaha fi nisbil akhar atau fi ma baqi. Sesungguhnya menikah itu adalah setengah agama. Siapa menikah telah menyempurnakan setengah agamanya. Dan hendaklah dia bertakwa pada setengah yang lain. Karena manusia itu hubungannya dua, vertikal dan horizontal. Hubungan setengahnya hubungan dengan masyarakat, dengan sesama. Dan nikah adalah sebesar-besar hubungan yang membangun dan menggabungkan berbagai peringkat, berbagai golongan, mengumpulkan dua keluarga besar, dan dua keluarga besar ini mempunyai komunitas yang besar-besar pula. Semuanya itu tergabung dengan menikah ini. Yang kedua adalah hubungan dengan Allah Tabaraka Taala. Falyattaqillaha fin nisbil baqi. Hendaklah dia bertakwa pada setengahnya lagi, yaitu hubungan kepada Allah Tabaraka Taala. Oleh itu, menikah itu memang tidak boleh sebarang pilih. Memang harus pilih-pilih. Tapi kalau sekali pilih harus dipegang kuat-kuat. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Pegang dengan benar-benar. Oleh itu ketika Al-Hasanul Basri rahimahullah, imamut tabi'in di Basrah pada zamannya, yang dikenal dengan ilmu, kezuhudan dan keibadahnya, beliau pernah ditanya oleh seorang wali, seorang bapak yang memiliki anak gadis yang sangat cantik. Kadang-kadang punya anak cantik ini kadang-kadang musibah juga. Terlalu banyak yang melamar, payah pula awak milihnya mana yang akan dinikahkan itu. Termasuk anak ini dilamar oleh pejabat, putra mahkota, para pangeran, termasuk ustadz juga yang melamar. Ya, termasuk ustadz. Nah, orang tua ini bingung, saya nikahkan dengan yang mana? Karena ramai sekali yang meminang. Tanya kepada Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Apa jawabannya? Man uzawwiju ibnati ya Syekh, ya Aba Sa'id, dengan siapa saya nikahkan anak perempuan saya? Maka dijawab olehnya, zawwijha salihan. Nikahkan dia dengan laki-laki salih. Laki-laki salih. Apa alasannya? Li'annahu idza ahabbaha akramaha.
apabila laki-laki itu saleh, bila mencintai istrinya, dia tambah muliakan istri itu. Dengan apa? Dengan ibadahnya semakin bagus dan akhlaknya juga semakin indah kalau dia saleh. Dan sebaliknya, karena orang saleh juga tahu membenci, orang saleh tahu juga bagaimana tidak suka. Wa in karihaha, dan bila dia membencinya, tidak suka lagi sama anakmu itu nanti, karena yang namanya kecantikan sebentar. Bahkan kalau cantik, secantik-cantiknya tapi tidak pandai tersenyum sekalipun, hilang cantiknya. Ya tak? Hanya untuk dilihat rupanya, untuk hidup bersama tidak bisa rupanya. Berapa banyak orang cantik yang cerai-berai, rumah tangga yang broken home, orangnya hebat-hebat, cantik-cantik, kaya-kaya. Kekayaan juga seperti itu, tak menjamin kebahagiaan, tapi kesalehan. Maka nikahkan dia dengan laki-laki saleh. Bila dia suka, dia tambah mulia anakmu, ya sudahlah cantik, dan diangkat derajatnya. Dan bila dia tidak suka, lam yuhinha, dia tidak menghinanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, yang dirahmati Allah SWT, andainya dia enggak suka, dia tidak menjatuhkan dan tidak merendahkan. Karena ma'asyiral kiram dirahmati Allah, lebih besar bekasnya kalau dihina. Dilepas dengan baik itu tidak ada masalah, tetapi dicaci dan dimaki, direndahkan, dijatuhkan, itu tak terlupakan sepanjang hidup. Makanya pilihkan untuk istri kita, suami kita yang saleh. Nah, kalau sudah saleh, cantik tidak masalah, kaya tak masalah, punya jabatan tidak masalah. Makanya dulu saya terus terang ketika belum menikah, doa saya yang selalu saya ulang, ya Allah beri saya istri yang salihah, biar cantik tidak masalah asal kaya. Biar cantik tidak masalah asal kaya. Karena kalau saleh sudah salihah, cantik tidak masalah, kaya tidak masalah. Tapi kalau tidak salihah, cantik pun bermasalah. Sebab apa? Dia lebih cenderung berhias untuk di luar rumah daripada dalam rumah. Kalau dia punya uang yang banyak, dia akan meninggalkan suaminya dan mungkin membelakanginya. Tadi Buya bilang tadi 75% ya? 70%. Itu tahun 2000 waktu Pak Surya Dharma Ali datang dulu baru 65% Buya. Berarti naik lagi. Naik lagi. Yaitu kasus di mana ibu-ibu mau nyimpan ke surat nikah ke pengadilan agama. Ibu-ibu yang datang pengadilan agama, Pak, saya tidak perlu lagi surat ini, mau saya simpan. Kalau surat nikah sudah disimpan, otomatis suami dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Artinya apa? Dibebaskan dari segala tugas tambahan. Ya, berhenti di tengah jalan. Itu 70% sekarang, berarti tidak naik sejak berapa tahun ya, 10 tahun tidak lebih kurang, naik 5%. Itu gara-gara sertifikasi itu, gara-gara sertifikasi. Makanya ikhwani akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, wah sudah jam 11, tentu udah lapar ya? Hah? Karena tidak bagus saya cerita lama-lama di para rapper. Saya tadi mau berdiri saja, cuman disuruh pakai kursi karena ada apa nih bang? Ada tali-tali ini katanya. Saya tidak tahu apa guna tali ini. Baik, ma'asyiral kiram, sebentar aja. Insya Allah makanan dah siap ya? Ada makanan tidak? Jadi tidak perlu cari lagi nanti, tidak perlu masak. Pokoknya tinggal makan lagi. Insya Allah tidak lama. Kalau Buya Hasmir tadi bilang jangan kurang dari 20 menit. Aman saya bilang 2 kali 20 menit. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi dengan orang saleh, maka keluarga akan lebih bahagia. Makanya keluarga yang paling bahagia yang pernah ada di dunia adalah keluarga orang yang paling saleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Ahmad,
dan Windy ingin bahagia, bahkan kita kalau ingin bahagia selalu ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibarat kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wafat 161, dia mengatakan law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnati faf'al. Andainya engkau sanggup tak menggarut kepalamu yang gatal kecuali dengan sunnah Nabi, lakukan itu. Semakin dekat antum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini dibuka pintu sunnah itu, maka insyaallah taala maka akan semakin jauh dari masalah, sebab semuanya sudah diatur. Misalnya dalam keluarga walaupun merasa dekat, tapi yang mahram harus dibatasi, sebab kalau sudah masuk yang bukan mahram karena sering dekat akhirnya terpikat. Maka tak boleh laki-laki bawa orang lain walaupun dia adalah sepupunya, dia tak boleh bawa boncengan, nanti nampak oleh Windy. Mau tak? Tak mau. Demikian juga Ahmad takkan rela sekalipun dekat dengan abangnya, ya abang yang bukan, ini abang bahasa menjolainya, yaitu suami kakak, walaupun dekat, memang kerabat rahim kita, harus kita berbuat baik kepadanya, tetapi dia bukan mahram kita. Ini diatur semuanya. Sebab berapa banyak penyelewangan terjadi, dimulai dari awalnya kasihani, habis itu kasih hati, habis itu terikat hati, habis itu meninggalkan istri atau suami. Betul pun enggak? Betul. Kami ini punya hati. Laki-laki itu punya hati, kecenderungan. Awalnya sayang, kasihan, sudah itu ibu, sudah itu tabo dan seterusnya. Maka ini pesan pertama, jaga sunnah Nabi, atau dalam bahasa umumnya syariat Allah SWT dalam rumah tangga. Sebab Allah akan berikan kebaikan untuk kita sejauh mana istiqamah kita menjalankan aturan Allah dalam rumah tangga itu. Jadi yang berkaitan dengan hubungan horizontal, vertikal kepada Allah Taala, jaga salat, jaga hak-hak Allah dalam rumah tangga kita, dan termasuk hak-hak orang tua, keluarga dan sebagainya. Maka itu yang pertama, itu taat kepada Allah Taala. Yang kedua adalah menjaga hak orang-orang yang dekat dengan kita. Sederhana tetapi luar biasa susah, yaitu Ananda atau Ahmad mesti menjadi pembantu Windy untuk senantiasa menjaga hati ibunya atau ayahnya, tapi ayah dah meninggal rahimahullah. Sebab kalau seandainya ayah masih hidup, semoga Allah merahmati beliau, andainya hidup, biasanya anak perempuan itu andalan ayah. Nah, Windy juga harus menjadi penyebab utama Ahmad tetap berbakti pada ayah dan ibunya. Ketahuilah pada umumnya yang paling kehilangan terhadap anak laki-laki adalah ibu. Maka bila istri mendominasi anak laki-laki sampai tidak mempedulikan ibunya, ini bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak suatu saat. Sebab kullu fatatin, kata orang Arab, mu'jabatun bi abiha, setiap anak gadis bangga pada ayahnya, dan biasanya setiap anak laki-laki bangga pada ibunya. Makanya jadilah kita pasangan suami istri yang senantiasa membantu. Ma'asyiral kiram, jangan seperti orang-orang dulu pulang pe manjalo loki, paham bahasa Indonesia saudara, ini bahasa Indonesia alam warajala ini. Pulang jalo loki buah ikan, puasanya lakinya nanti kasih mak kita ikannya, tolong bagi dua aja. Iya, dia dibaginya. Cuman yang besar-besar sebelah sini, yang kocik-kocik sebelah sini. Akhirnya panggil,
Payah tu kat mak kan, mak pilihlah mak, tapi ikut tu ambonya dan ikut tu dayannya. Ni musuh milio tapi lebih pilih dak lu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sesungguhnya ma'asyiral kiram, kama tadinu tudan, al jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana aku berbuat seperti itu yang diberlakukan, dan balasan yang kita terima seperti mana kita berbuat. Maka bila masing-masing dari kita memperhatikan orang tuanya, maka akan mendapatkan perhatian yang sama dari pihak yang lain. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sekarang lebih khusus lagi, seperti kata seorang ibu kepada anaknya yang baru menikah, anak perempuannya yang baru menikah. Tadi saya lupa, ada yang mau saya sampaikan. Semakin sempurna kita menjalankan syariat, semakin sedikit masalah dalam rumah tangga. Imam Ahmad, tapi bukan Imam Ahmad ini ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwasanya di saat mengatakan bahwa beliau bersama Ummu Salih, istrinya, lebih dari 30 tahun tidak pernah berselisih kata, apalagi berselisih paham. Tidak pernah satu pun meningkah. Ini kalau kita kan banyak tuh, yang suami suka memerintah, istri suka membantah. Akhirnya yang masak pun jadi mentah, ya, yang nak dimakan tumpah, pilih yang melayang. Apa sebab? Gara-gara membantah. Padahal sebenarnya kaum muslimin tidak pun setuju angguangnya lah. Biarlah pecah di pawi, jen pecah di mulut. Sebab kalau pecah di mulut muntah. Muntah itu tidak enak aromanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi selama lebih 30 tahun tak pernah berselisih kata. Apa sebab? Ada rahasia, yaitu karena Imam Ahmad adalah imam ahli sunnah, senantiasa menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghdabu li nafsihi. Nabi tak pernah marah karena pribadinya disinggung. Oleh orang lain saya tidak marah, apalagi oleh istrinya. Walakin idzan tuhikat maharimullah, tetapi baru marah beliau bila aturan Allah yang dilanggar. Ini wajib marah. Nah, andainya nanti mohon maaf nih, Mat, ya kau boleh maju bertentangan baris ke, malah tahu lupa kita. Andainya terlambat masak atau terlambat menyetrika, ya alhamdulillah warung makan banyak. Kalau perlu telepon dan untuk mantau sana tu jangan wilawinya dah mau makan wilawinya. Nah, atau ambil kuali masak sendiri, ambil mie instan, masuk ayu 2 goleh, untiang, insyaallah dalam setengah jam dah selesai makan. Tak perlu dipermasalahkan. Walaupun nanti ada pesan khusus tuh ini, jangan sampai terlambat masak. Tidak ada alasan sebenarnya. Sebab jangan sampai nanti para pelayan pramu saji yang ada di kafe atau di restoran lebih berkesan di mata laki-laki daripada istri yang di rumah. Ini harus paham kita para ibu hari ini. Tadi banyak yang mengadu itu sebenarnya ada sebab juga. Pulang ke rumah istri kalaupun dah masak tapi tidak menghidangkan. Mana yang lomak dihidangkan atau tidak dihidangkan? Hidangkan ya, walaupun dah masak, walaupun dah kenyang. Suami itu senang kalau ditanya, abang mau apa kalau pulang? Jangan ditanya kemana aja bang Said. Tidak suka suami tanya gitu. Dia sudah memang urusan laki-laki di luar kok. Laki-laki urusannya memang di luar. Jadi pas pulang tuh jangan tanya lagi, mana piti? Jangan. Sebab nanti piti itu akan datang sendiri. Tapi yang ditanya, abang mau nak apa bang ya? Nak poci, nak uwi? Sodok.
Subhanallah, nak sodoh anda pun jelas dibuat daftarnya. Baik, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya keberadaan istri itu di rumah itu memang sakinah, litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan ketenangan di rumah, bukan untuk cari masalah sampai di rumah. Di luar tu banyak masalah, sehingga nanti ketika sampai di rumah tambah masalah, pulang pun pergi kerja bawa lagi masalah. Harusnya istri jadi penentram. Lihatlah ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi ketakutan pertama dapat wahyu, Khadijah tidak nanya ada apa, bukan, tidak nanya dia. Nabi bilang zammiluni, selimuti saya, kasih selimut. Kalau nampak lapar dia kasih makan. Kalau nampak agak kotor badan dan pakaiannya, dimandikan. Galak sebenarnya nak buat nak mandi. Dimandikan. Karena laki suami itu sebenarnya sama dengan bayi dewasa. Makanya kalau lah anak nanti cemburu asli. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu mereka tak pernah berselisih. Karena apa? Ada rumus yang diberikan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Sederhana tapi agak susah memang. Sederhana. Nanti kalau lapai kami sodo, tidak ada kami lemat. Salat kalian 2 rakaat, nanti doa. Sudah itu buat mufakan. Awak ikobo malam pertama. Tolong sabuin apa yang kau tidak suka. Nak suka pasti banyak. Nendak suka. Nyawa tak suka baluiknya, baluik tahu dia nak dah. Tak jadi lama makan tuntun. Sederhana tapi cukup untuk membuat kita tersiksa. Awak lah payah-payah lolok di lu, tiba rumah lolok diuncah. Tak juga. Jelas? Awak lah puas ceramah di lu, tiba rumah kena ceramah. Salah lagi. Jadi ikhwan kaum muslimin dan muslimat, ini tolong ya, apa yang adik tak suka dan apa kan, kalau abang yang tak suka apa kau tak suka soda itulah payah dah. Pasti yang tidak suka itu sedikit dibanding yang suka. Dan kalau ada yang tidak suka, upayakan, insya Allah abang coba untuk menghindarkan atau menghindari. Demikian juga adik nanti berusaha, misalnya keaman dak ajan di bocek, Windy suka bocek, kau tu nyopai so ndak pulang dah, abo masak bocek. Mana juga amat kau suka di balik, Windy tak suka balik, pas pai kumpul lah makan balik. Iya, mana bangnya ya, pai kumpulnya peniagonya kan, kasan pai makan balik ke pai kumpul. Iya pai kumpul balik nah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini penting. Dan satu lagi, bila adik marah, abang diam. Dan bila abang marah, bila adik marah, abang diam. Bila abang yang marah, adik jangan diam gitu ya. Adik harus diam. Gantian kita ceramah bang. Ya gantian. Insya Allah kalau gantian, macam saya sekarang gantian, tak lama selesai lagi. Tapi kalau sempat tuan-tuan ada yang interaktif, lama jadinya. Iya soalnya, makanya tidak buka pertanyaan sekarang nih. Soalnya lama nanti. Oleh itu, ketika Windy marah, Ahmad diam. Nak tolak diam dosanya. Sodo sambu irinya kan, lari ke masjid. Sajik kau buka 24 jam ketua. Buka tu kalau tidak minta kunci kat beliau. Naam. Lari ke masjid. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada sedikit clash, ada seketek berbantah kociknya dengan Fatimah, bukti kocik nak tahu orang lain dah. Ni kalau lah tak kocik tahu doang lain. Jadi tu patut dicontoh. Kalau bantah amat pun tak boleh tentu. Ya mak dia. Jangan dulu ke ayamat. Contoh kuasa bini mah, iya jangan. Selesaikan, kalian sudah dewasa ini. Bahkan tak usah ngadu sama ustaz, tak usah ngadu dulu. Tahannya uilah dah dulu. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Apa yang mau saya sebut tadi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ada masalah sedikit dengan orang soleh itu juga tidak luput dari masalah. Ya kadang-kadangnya banyak orang ngadu ke awak, uang keluarga kan konsultasi, kayak uang kau ada masalah, ada masalah. Cuman masalah itu membuat kita ahli menyelesaikan masalah. Buktinya dengan banyak masalah awak tak pernah bosu jaga penggalian dalam agama pun. Kamu ya? Kan orang pada ngadu leh. Binin kau lu leh. Bukan tidak ada masalah, banyak masalah. Cuman kami pandai mengelola masalah itu. Kok ndak pun makan, insyaallah rumah kami bini ndak akan sampai ke omak situ. Jale Windy, kau ndak makan ya sampai ke amak ndak? Kau ndak tuko-tuko kayak pintu je sabun ke amak. Amak je itu je. Ya mak ya? Awak lah panik maknya, inyo lah minta paciknya. Awak nak panik, inyo minta paciknya. Aku terasum bini dulu maknya. Jangan usah gaduh dulu. Ya, jangan sampai tahu orang lain, mertua, mak sendiri, ayah sendiri jangan tahu urusan kita. Mereka sudah capek membesarkan kita. Lah dididiknya kita, sudah sampai kuliah terasa 1, terasa 2. Habis itu kita lagi bebani. Jangan. Selesaikan berdua. Ada rumus orang tua-tua dulu. Ya. Ini bagi yang belum menikah, picikan mata dulu. Ya, tutup telinga dulu yang belum menikah. Urusan rumah tangga itu, suami istri itu selesaikan dengan satu bantal. Taknya banyak bantal, boleh bantal cia, bawa pulang pakai. Kanan babi ini tentu rerunya dah. Nah, boleh bantal cia, bawa pulang ke bantal bau dia. Pakai mau sama. InsyaAllah lebih cepat selesai. Jangan sampai terbuka kemanapun. Pihak ketiga, teman, ya tidak amanah. Belum tentu amanah, maksud saya. Belum tentu amanah. Bahkan ayah sendiri akan membela anak gadisnya, emak sendiri akan membela anak bujangnya. Akhirnya bertembung antara mertua sama mertua. Kalau lo bantah ya jama awak, jama atau payahnya lisensi. Ya perlu panggil pak polisi jadi. Jadi usahakan jangan masalah kita diketahui oleh orang tua kita. Ya. Kalau sifatnya masalah pribadi di antara kita bersama. Dan yang terakhir, karena waktu yang tak mengizinkan, ada sebenarnya beberapa kisah yang mau saya sampaikan dan beberapa petuah para ulama dan orang-orang tua yang sukses mendidik anaknya. Satu lagi, kita mungkin punya pengalaman-pengalaman baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Jangan sampai cerita yang berkaitan dengan orang lain kita bawa di tempat tidur kita. Nanti banyak yang jatuh di kajian nanti. Ya nan amat lah bolong tino lain dah. Windy lah bolong jantan lain. Tentu bantah dah teh. Kajian tu wadunya jadi bompek dah teh. Antu ada yang ya tu paham tak? Ke bahasa kiasan. Ama-ama paham tu nya. Nah, pokoknya catatan kita harus bersih. Tidak ada sesuatu yang lain yang membuat keruh hubungan antara kita suami dan istri. Masyaallah kiram ni rahmati Allah SWT. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri. Dan terakhir lagi, baik kepada Windy maupun kepada Ahmad, ini saya terima dari orang yang juga lebih pengalaman dari saya. Dan dia terima dari orang yang lebih duluan menikah dari dia. Saya ketika menikah dulu dengan Umi Abdurrahman, saya dipanggil orang itu, pejabat di universitas kami di Madinah. Kamu baru menikah? Iya. Dengarkan, ini nasihat datuk saya dulu ke saya ketika awal menikah. Akhi, katanya, inna rajula lamma arada yatazawwaj, laki-laki itu ketika ingin menikah, kana
yawaddu ay yatazawwaja bihurin 'ain. Ketika laki-laki itu menikah, dia akan mengira menikah dengan seorang bidadari surga yang tak ada celah dan kekurangannya. Ya, gimana tidak? Dia sudah nengok ke sana kemari, cari informasi sana, kumpul data sana sini, ya kan? Rasanya tidak ada yang kurang lagi. Rupa cantik, tinggi, proporsional. Kemudian sifat, banyak kesukaan kita, keibuan, pemurah, dermawan, dan seterusnya. Jelas? Dan lebih itu juga dengan perempuan. Perempuan ketika akan menikah seperti akan menikah dengan sang pangeran impian yang senantiasa hadir di saat dibutuhkan, hadir setiap dibutuhkan, tak ada celahnya. Walakin ya akhi, iza wajadta fi zawjatik, kalau kau dapatkan pada istrimu itu 65% 65% min kulli ma yarjur rajulu min imra'ah, dari apa yang diharapkan oleh seorang laki-laki dari seorang perempuan, fahmadillah ala dzalik, maka bersyukurlah, memuji Allah karena mendapatkan itu. 65% itu sudah tinggi. Ini kita punya pengalaman masing-masing, ukur persentase silakan ukur masing-masing ya. Tidak perlu kita bikin angket ini. Kalau dapat 65% dari istrimu yang kau inginkan dari seorang perempuan, engkau sudah beruntung, itu sudah mumtaz. Tapi mungkin ada yang dapat 90, 95, 99, ada seperti Imam Ahmad tadi. Nah demikian juga dengan yang perempuan, bila dapat 65% dari apa yang dia harap dari laki-laki, itu sudah mumtaz. Tentu saja kita berharap lebih dari itu, ya. Ada yang dapat 99,99%, alhamdulillah. Artinya apa? Harus siap dengan segala kekurangan. Makanya orang tua kita tuh hikmah dulu memberi nama rumah tangga. Apa makna rumah tangga? Rumah yang ada tangganya. Kalau rumah yang ada tangga berarti rumah panggung, ya tak? Nah orang yang naik ke rumah tangga itu ada yang bis tidak goyang, ada yang tidak bergoyang. Coba naik tangga, ada tangga situ, contohkan anak ini, pasti begini-begini kita. Disebut pula dengan biduk rumah tangga atau bahtera. Bahtera itu di mana jalan? Dalam air. Ada sampan yang tak lenggau. Hah? Ada kapal yang tak goyang? Tidak ada, semuanya pasti goyang. Makanya menamakan rumah tangga itu dengan rumah tangga ada latar belakang, alasan filosofisnya itu. Dalam bahasa Arab sendiri, apa namanya? Usrah. Usrah minal asri, terpenjara kita di rumah itu. Lalu bebas kita kemana-kemana. Sekarang tidak, terikat. Kita sudah mau berangkat, tiba-tiba telepon dari istri, bang ada masalah, terikat. Berangkat ke perempuan tidak sebebas dulu lagi. Demikian juga namanya ailah. Apa mana ailah? Hah? Apa mana ailah? Zalika adda alla ta'ulu. Ailah itu artinya adalah menanggung beban hidup. Memang keluarga itu menambah beban hidup. Tapi subhanallah, Allah dalam kesusahan itu, di dalam keberatan hidup itu, beban hidup itu, Allah berikan kita kenikmatan di dalamnya, sehingga nikmat itu mengalahkan beratnya beban yang ditanggung. Tidak salah namun jadi laki itu Pak ya, sebagaimana tidak senang jadi istri, tetapi subhanallah Allah jadikan kita berbahagia. Oleh sebab itu jadilah Al-Quran menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, supaya kalian diantara ayat kebesaran Allah, Allah ciptakan dari jenis kalian istri-istri yang membawa ketenangan. Kemudian Allah tanamkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah,
Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Nah, ini harus dipupuk ini, Mak ya. Makanya ini panjang lagi cerita kalau tambah lagi nanti. Makanya kenapa laki-laki itu harus memikul beban nafkah keluarga? Kenapa wanita tidak diwajibkan cari nafkah? Sebab kalau sudah berduit, suami nanti berduit sedikit, dia ngadu ke pengadilan agama. Makanya istri-istri yang sudah banyak piti, kalau dia terbiasa dengan piti banyak, kurang menghargai laki-laki, maka sering-seringlah mengaji untuk diingatkan kembali. Jelas tuh? Makanya saya tambah lagi nanti, Ibunda Khadijah kaya raya dah, kaya raya. Ketika menikah dengan Nabi, dia serahkan bisnisnya ke Nabi. Nabi yang atur bisnis. Sebab apa? Sebab kalau dia sudah merasa berkecukupan, bahkan membelanjai keluarga, dan dapat pula suami yang bikin selalu kecewa, akhirnya suami nanti ditendang. Ada uang abang disayang, ada uang, tak ada uang? Hah? Abang melayang. Oleh sebab itu, maka laki-laki wajib buktikan dia laki-laki, dan perempuan harus rela menerima kodratnya sebagai perempuan. Bang, belanja abang yang tanggung walaupun duit saya ada. Sebab itu yang menanamkan bibit-bibit cinta, karena cinta itu salah satu yang menumbuhkannya adalah kebutuhan kita kepada yang kita cintai. Maka tuan-tuan, kalau nak cinta pada Allah, ingat kita sangat butuh sama Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, kalau cinta pada Rasulullah, ingat kita sangat butuh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nak ingin cintai agama, ingat kita yang memerlukan agama, bukan agama memerlukan kita. Oleh sebab itu, maka Ahmad, buktikan kamu laki-laki, dan Windy harus rela menjadi perempuan. Walaupun punya uang, tetapi belanja harus tetap Ahmad yang tanggung. Kalau tidak cukup duit dia, masukkan ke sakunya, itu tidak masalah itu. Ya, tengok nanti dompet abang dah tipis kan, padahal masih awal bulan, tak ada juga pitinya. Ambil duit Windy nanti, diam-diam pas dia sedang tidur atau sedang mandi, buka dompetnya, masukkan 10 juta. Muat 10 juta dompetnya, Mat. Dolar, dalam bentuk dolar, muat. Enggak, dolar. 10 lembar dolar cukup itu, 15 juta. Iya? Enggak, tergantung aja lah, tiap hari boleh. Kalau nak berikan juga, sehingga suami tidak kehilangan air muka. Oleh sebab itu, saya nasihati juga tuan-tuan dan perempuan kita semualah, kalau nak ingin membantu seseorang, ya, membantu keluarga kita, jangan berikan pada anak putri kita, berikan pada suaminya. Sebab kalau sayang sama anak putri kita, diberikan bantuan pada putri kita, dia merasa menguasai suaminya nanti. Kalau memang ikhlas membantu, berikan ke suaminya yang menderita itu. Karena kalau ke suami pasti sampai ke istri, tapi ke istri belum tentu sampai ke suami. Jelas tuh? Kalau ada ibu kan nengok anak berusia awak kan, nolah biasanya pakai HP 10 juta, kini lah nikah tinggal HP sen. Nah, tinggal HP yang 1,5 juta aja lah. Sudah itu dibolin HP 2 juta lihat. Tapi apa dia laki ke berat, itu akan semakin besar kepala istri atau anak kita kepada yang ujungnya nanti adalah minta cerai. Sosolikan dapat laki yang lebih hebat, lebih kaya, lebih penyayang dan sebagainya. Ini adalah dari syaitan. Jadi kalau nak membantu, bantu yang laki-laki, jangan bantu yang perempuan, karena perempuan itu kalau diberikan ke dia tidak sampai ke laki-laki, tapi kalau laki-laki diberikan kepada dia sampai kepada perempuan, kecuali kalau sudah main mata itu lain hal. InsyaAllah jangan sampai begitu. Terima kasih, mohon maaf karena waktu yang terlewat, mohon maaf ya. Kan tak marah kan tuan-tuan? Nah, kalau marah saya teruskan, tanggung. Ya, terima kasih dan mohon. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma ala khair. Semoga berbahagia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Kepada kedua keluarga saya juga mohon maaf dan terima kasih atas kepercayaan diberikan. Hari ini saya diminta jadi saksi, ya kita semua jadi saksi, dan kepada Buya Hasmir yang telah melakukan akad nikah pada hari ini, semoga jadi amal saleh yang Allah balas yang besar-besarnya. Kepada pengurus masjid, terima kasih yang tak terkira. Mudah-mudahan masjid ini senantiasa menjadi cahaya ilmu, cahaya kebaikan
dan kepada hadirin dan hadirat, semoga langkah kita semuanya dihitung. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.